Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ratih Anggoro Wilis, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Perkenalkan, nama saya Adi Bagus Nugroho dari kelas MJ 510. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait strategi pemasaran digital. Secara singkat, strategi pemasaran digital adalah perencanaan yang terarah untuk memanfaatkan media dan teknologi digital dalam mencapai tujuan pemasaran bisnis. Menurut Dave Caffrey, strategi pemasaran digital harus disusun secara sistematis agar selaras dengan tujuan bisnis utama. Adapun konsep yang dikembangkan oleh Paul Smith, yaitu SOSTEC, yang mencakup beberapa hal utama sebagai berikut. Yang pertama adalah situation analysis, yaitu memahami kondisi pasar, perilaku audiens, performa digital, kemudian juga posisi pesaing. Kemudian yang kedua adalah objektif, yaitu menentukan target yang spesifik, terukur, realistis, dan memiliki batas waktu yang jelas. Yang ketiga adalah strategi, yaitu menentukan target pasar, positioning, serta pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari bisnis. Yang keempat adalah taktik, yaitu dengan merancang konten, memilih platform digital, dan juga menyusun jadwal aktivitas pemasaran. Yang kelima adalah action, yaitu mengatur siapa yang bertanggung jawab, tool apa yang digunakan, kemudian bagaimana proses kerja yang akan dijalankan. Yang terakhir adalah kontrol, yaitu dengan memantau KPI atau melakukan perbaikan berdasarkan data hasil evaluasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas strategi pemasaran digital dengan penerapan dengan analisis penerapan SOSTEC kepada perusahaan Goto atau Gojek Tokopedia. Saya memilih perusahaan Goto ini sebagai bahan analisis karena Goto merupakan perusahaan publik yang berbasis ekosistem digital dan sangat bergantung pada pemasaran online. Selain itu, platform yang dimiliki oleh Goto sering saya manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga saya memilih perusahaan ini untuk saya jadikan bahan analisis. Next, untuk mengawali analisis kita pada hari ini, izinkan saya menyampaikan profil singkat dari PT Goto Gojek Tokopedia. Goto adalah perusahaan teknologi yang berdiri tahun 2021 yang merupakan hasil penggabungan dari Gojek dan Tokopedia. Goto membangun ekosistem digital yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi online, pesan antar makanan, e-commerce, serta layanan pembayaran dan keuangan digital. Dengan misi mendorong kemajuan, Goto hadir untuk membantu masyarakat dan pelaku UMKM agar lebih mudah beraktivitas dan berkembang di era ekonomi digital di Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke komponen pertama dari analisis SOSTAK, yaitu situation analysis. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi dan transaksi digital yang meningkat, kemudian perilaku konsumen yang bergeser ke layanan online. Berdasarkan data yang saya kutip dari sumber, penggunaan mobil seluler, koneksi mobil seluler itu sebesar 353 juta pengguna. Itu uh, lebih besar dari total populasi yang ada di Indonesia. Artinya satu populasi bisa jadi menggunakan lebih dari satu uh, koneksi ponsel ya.
Kemudian pengguna internet sebesar 212 juta, yaitu 77% dari populasi. Kemudian eh, pengguna yang aktif menggunakan media sosial itu sekitar 167 juta atau sekitar 60,4% dari populasi total populasi di Indonesia. Kemudian eh, terkait pergeseran perilaku konsumen ke layanan online bisa diketahui dari eh, hasil waktu pengguna yang digunakan untuk mengakses internet, yaitu rata-rata satu hari itu sebesar sebanyak 7 jam. Kemudian eh, waktu yang digunakan untuk scroll sosial media yaitu sekitar 3 jam, dan waktu yang digunakan untuk eh, bermain game itu sekitar 1 jam. Artinya sebagian besar waktu yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia itu terkait dengan eh, layanan online. Kemudian yang ketiga, persaingan ketat dengan platform digital lain. Kemudian yang keempat adalah tantangan berupa efisiensi biaya dan loyalitas pengguna. Selanjutnya, objektif. Objektif dari Gojek Tokopedia yaitu meningkatkan jumlah pengguna aktif, kemudian meningkatkan frekuensi dan nilai transaksi, kemudian yang ketiga memperkuat loyalitas konsumen dan mitra, karena Gojek tidak hanya melayani konsumen, tapi juga ada mitra yang perlu dilayani, kemudian mengoptimalkan pemanfaatan ekosistem digital. Yang ketiga, strategi yang diterapkan di Kuto antara lain yang pertama adalah integrasi layanan dalam satu ekosistem digital. Uh, Goto merupakan perusahaan yang melayani beberapa lini bisnis. Untuk Gojek itu melayani mobility, food delivery and grocery service, kemudian juga logistik service. Untuk Goto Finansial dia melayani consumer payment, kemudian ada juga lending dan juga merchant service. Kemudian untuk Tokopedia melayani e-commerce. Yang kedua adalah segmentasi pasar yang luas dan inklusif ke pengguna digital. Di slide awal sudah disampaikan bahwa eh, ekosistem digital di Indonesia sangat meningkat. Bahkan pengguna pengguna koneksi seluler ya lebih besar jumlahnya dari total populasi yang ada di Indonesia. Kemudian diferensiasi melalui kemudahan dan kenyamanan. Ini ya, Bapak Ibu, terkait dengan poin yang pertama tadi, ada Gojek, ada GoTo Financial, dan juga ada Tokopedia yang melayani e-commerce. Kemudian yang terakhir adalah penguatan layanan berbasis data dan teknologi. Next, taktik yang digunakan oleh GoTo antara lain promosi digital melalui aplikasi dan media sosial, kemudian program diskon, cashback, dan loyalty, dan juga personalisasi promo berbasis data pengguna, seperti event apa yang sedang hype, kemudian hari besar nasional, dan tanggal kembar. Sebagai contoh taktik yang digunakan, seperti gambar yang terlihat atau yang saya lampirkan di presentasi saat ini, apabila akun Gojek dan akun Tokopedia itu terlink atau bertaut, maka Anda dapat uh, lebih banyak benefit atau keuntungan, antara lain seperti
free delivery charge, kemudian priority order di Gojek, dan juga uh, kupon cashback uh, apabila menggunakan GoPay di Tokopedia. Personalisasi promo ini contohnya seperti bagi pengguna aktif Mobile Legends dan Free Fire bisa dapat diamond gratis apabila melakukan transaksi menggunakan GoPay. Kemudian lanjut ke action, yaitu menentukan tim penanggung jawab untuk pemasaran digital. Tim yang bertanggung jawab di GoTo adalah tim marketing, tim tim data, dan tim produk dan teknologi. Kemudian GoTo juga membagi tugas dan timeline kampanye secara jelas. Contohnya seperti kampanye ketika hari raya uh, dengan uh, dengan tema THR, kemudian kampanye ketika tanggal kembar seperti itu 11-11, 12-12, ataupun 8-8 uh, dilaksanakan dengan timeline yang jelas. Selanjutnya, Goto juga menggunakan tools digital berupa uh, iklan di Meta Ads, kemudian Google Ads, dan juga CRM Analytics. Selanjutnya, Goto juga melaksanakan kampanye promosi di aplikasi yang dimiliki, berbagai aplikasi yang dia miliki, kemudian media sosial, serta melalui influencer atau sponsor. Jadi selain melalui aplikasi dan media sosial, Goto melalui GoPay, Gojek, dan juga Tokopedia secara aktif uh, memanfaatkan atau menggandeng influencer untuk mempromosikan layanan-layanannya. Dan juga ada beberapa event olahraga seperti Pindes ataupun seperti event bulu tangkis, perlombaan bulu tangkis internasional yang disponsori oleh Goto. Selanjutnya yang terakhir adalah kontrol. Gojek uh, ataupun Goto melakukan monitoring pengguna aktif dan transaksi secara berkala, kemudian evaluasi performa per layanan, evaluasi performa layanan per lini bisnis ya maksudnya. Ada yang dari on-demand service, contohnya seperti yang saya tampilkan di kuartal 4 tahun 2022 ya, dibandingkan dengan 2021 mengalami peningkatan. Kemudian ada di lini financial fintech teknologi, itu juga mengalami peningkatan, dan juga di sisi e-commerce juga mengalami peningkatan pendapatan bruto. Kemudian yang ketiga adalah analisis kepuasan dan aduan pengguna. Di seluruh platform Goto ada fitur pemberian rating maupun fitur aduan, sehingga Goto secara berkala melakukan analisis terhadap indikator-indikator tersebut. Kemudian yang terakhir, perbaikan strategi secara berkala berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan analisis yang dilakukan oleh Goto. Nah, dari keenam analisis penerapan sostek yang sudah dibahas, saya merekomendasikan strategi sebagai berikut, yaitu yang pertama, Goto bisa memaksimalkan kekuatan super ekosistem yang dimiliki, mulai dari mobility, e-commerce, dan fintech. Kemudian, Goto bisa fokus pada peningkatan customer lifetime value. Kemudian yang ketiga, Goto dapat membangun citra brand sebagai platform digital pendukung ekonomi Indonesia, mengingat Goto bekerja di pasar Indonesia. Kemudian
tingkatkan penggunaan AI untuk analisis, kemudian personalisasi promo dan push notification, sehingga resource-nya resource yang digunakan tidak terlalu besar, karena dengan penggunaan AI bisa memudahkan otomasi untuk analisa, personalisasi promo, dan push notification kepada masing-masing pengguna dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian uh, untuk bagian kontrol, uh, Goto bisa disarankan untuk tidak hanya mengukur GMF, tapi juga mengukur retention rate, cost per acquisition, kemudian customer lifetime value, dan juga cross platform usage usage rates dalam evaluasi. Artinya seberapa besar sih pengguna Gojek menggunakan Tokopedia, kemudian sebaliknya seperti itu. Indikator-indikator tersebut bisa digunakan untuk evaluasi, sehingga hasil evaluasi bisa lebih baik, dan juga ke depannya strategi yang disusun bisa lebih berdampak kepada kinerja dari Goto sendiri. Adapun beberapa referensi yang saya gunakan dalam menyusun bahan berikut, antara lain Digital Marketing and Excellence dari Dave Covey, kemudian The Sostek, Guide to Your Perfect Digital Marketing Plan dari Paul Smith, kemudian Marketing 4.0 dari Kotler dan Kartajaya, dan Setiawan. Kemudian saya juga mengutip beberapa hal dari laporan tahunan Goto tahun 2022, kemudian laporan keuangan dan paparan publik Goto tahun 2023, kemudian juga saya mengutip beberapa hal atau data dari Hotsuite Indonesian Digital Report tahun 2023 dari Rianto yang diakses dari uh, website Pak Andi Rianto. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.